Polda Bengkulu menyita ratusan botol dan 109 dus oli palsu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan oli palsu tersebut berawal dari informasi oleh masyarakat. Berdasarkan pengakuan tersangka, dia mendapatkan oli palsu dari tersangka lainnya berinisial NS yang merupakan warga Kecamatan Curup berusia 53 tahun. Kedua tersangka mengakui telah menjual oli palsu selama 2 tahun terakhir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan reporter Tribun Bengkulu, Panji Destama. Baik, terima kasih rekan Sarah. Baik, Tribuners, sebelum kalian berada dapat disampaikan Tribuners, tim LADP Satuan Reserse Kriminal Polres Kepayang, Polda Bengkulu berhasil menyita ratusan botol dan 109 dus palsu di Kabupaten Rejang Lebong. Pengungkapan oli palsu ini berawal dari informasi masyarakat adanya peredaran oli palsu di Kabupaten Kepayang. Alhasil, polisi melakukan patroli di sekitaran wilayah hukum Polres Kepayang. Namun pada 1 Juni 2023 kemarin, saat polisi sedang melakukan patroli, di Kecamatan Daspeta, ada satu unit sepeda motor yang mencurigakan membawa oli. Anggota polisi lalu memeriksa pengendara yang membawa oli tersebut berinisial tersangka yang saat ini YU, 47 tahun, warga Kecamatan Curup Selatan. Dari pengakuan tersangka, oli tersebut merupakan KW2 atau kualitas kedua. Lanjut Doni, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihaknya, polisi lalu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengetahui oli palsu tersebut dibawa tersangka dari Kabupaten Rejang Lebong. Dari pengakuan tersangka, dirinya mendapatkan barang bukti oli palsu ini dari tersangka NS, 53 tahun, warga Kecamatan Curup. Akhirnya dari pengembangan itu, polisi langsung berangkat ke Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi tersangka YU mengambil oli palsu di toko manisan milik tersangka NS. Polisi langsung masuk ke dalam toko dan langsung menyita ratusan dus oli palsu yang ada di dalam toko. Dari pemeriksaan polisi, kedua tersangka mengakui selama lebih kurang 2 tahun sudah menjual oli bekas ini di Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepayang. Namun kedua tersangka hanya sebagai pemasar oli palsu. Untuk gudang produksinya berada di Jakarta. Dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi, oli palsu ini bisa dilihat dari kasat mata dengan cara diguncang, maka oli akan terlihat lebih encer timbang oli yang asli. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pihak penjual oli resmi seperti Yamaha dan Honda. Dari keterangan kedua pihak itu, oli yang dijual tersangka merupakan oli yang palsu. Saat dilakukan scan barcode, oli-oli yang disita tak terdaftar di Yamaha maupun Honda. Jika konsumen menggunakan oli palsu ini akan berdampak buruk pada kendaraan, seperti mesin kendaraan cepat panas, serta kerusakan pada mesin dan merugikan masyarakat serta produsen yang produsen resmi. Harga oli palsu untuk mobil dan motor dari berbagai merek ini dijual oleh tersangka dengan setengah harga. Misal harga oli palsu itu harga oli asli 50.000, sedangkan tersangka berani menjualnya di harga 25 hingga 38.000 per botol. Untuk saat ini kedua tersangka sudah ditahan dan menjalankan proses hukum, dan polisi menyangkakan pasal 62 ayat 1 Junto, pasal 8 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman penjara selama 5 tahun. Selain mengamankan ribuan botol oli palsu berbagai merek, polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor Revo yang digunakan tersangka YU untuk berjualan oli palsu. Demikian Saudara Sarah dari Bengkulu melaporkan. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami juga telah menghimpun keterangan dari Ibtu Doni Juniansyah yang merupakan Kasat Reskrim Polres Kepahing. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Jadi tim tipiter kami tanggal 1 Juni kemarin berhasil melakukan penangkapan, penindakan beberapa orang pelaku yang diduga telah menjual oli yang diduga palsu. Kami juga menyita ribuan botol berkardus-kardus dengan kendaraan-kendaraannya dari beberapa jenis merek oli. Jadi modusnya seperti apa, Pak? Kalau untuk wilayah Kepayang dan Kabupaten Tetangga itu hanya pemasaran untuk produksi berdasar keterangan dari kedua orang pelaku dari Jakarta. Artinya ini dipalsukan, dicadur ya? Ya. Kalau penjual di sini mengatakan ini KW, Bahasanya. Berapa dijual? Selisih harganya setengah dari harga asli. Kalau untuk sistem produksinya sendiri? Mereka dikirim dari Jakarta.
Dikirim dari Artinya bos besarnya di Jakarta. Di Jakarta. Mereka ini memesannya lewat mana, Bang? Via jalur darat. Operasi sudah berapa lama? 2 tahun lebih. Artinya sudah ribuan dus juga di Sudah lapangan. banyak yang beredar di wilayah Kepayang dan kabupaten tetangga. Target operasi? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.